Halo Sobat Raftel Sport. Selamat datang kembali di channel yang selalu menyajikan ulasan taktik, kabar bursa transfer, dan analisis mendalam seputar dunia si kulit bundar. Musim baru Premier League 2026-2027 akhirnya resmi bergulir. Antusiasme publik Old Trafford kembali membuncah seiring dimulainya era baru dan ambisi besar di bawah arahan sang juru taktik, Michael Carrick. Di laga pembuka akhir pekan ini, Manchester United langsung dihadapkan pada ujian tandang yang krusial. Setan Merah dijadwalkan melawat ke markas Hull City pada Sabtu, 22 Agustus 2026, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Carrick, lawatan ke kandang The Tigers bukan sekadar laga pembuka biasa. Ini adalah panggung pembuktian sekaligus momentum mutlak untuk mengamankan 3 poin perdana demi memuluskan langkah dalam perburuan gelar juara musim ini. Carrick dikabarkan terus menggenjot intensitas latihan di Carrington, mematangkan skema transisi cepat, pressing terstruktur, dan kestabilan organisasi permainan. Lantas, bagaimana racikan formasi dan prediksi potensial starting 11 Manchester United asuhan Michael Carrick untuk meladeni Hull City? Siapa saja pilar yang dipercaya mengawal tiap lini, dan bagaimana peran rekrutan anyar di atas lapangan? Mari kita bedah komposisi lengkapnya mulai dari penjaga gawang hingga ujung tombak. Kita mulai dari posisi penjaga gawang. Michael Carrick diprediksi akan mempercayakan gawang Setan Merah kepada Senne Lammens. Kiper jangkung yang tetap setia bertahan di skuad musim ini terus menunjukkan perkembangan impresif dalam mengawal area kotak penalti. Senne Lammens bukan hanya memiliki keunggulan refleks dan jangkauan udara saat mengantisipasi umpan-umpan silang, tetapi ia juga dibekali ketenangan distribusi bola dari lini pertama. Dalam skema Carrick yang menghendaki progresi rapi dari bawah, Lammens menjadi figur kunci untuk memulai fase build-up. Ketangguhan Lammens di bawah mistar gawang diharapkan mampu meredam potensi serangan balik cepat maupun skema bola mati yang kerap menjadi senjata berbahaya Hull City saat bermain di hadapan publiknya sendiri. Beralih ke barisan pertahanan, Carrick kemungkinan besar akan menurunkan kuartet pemain senior yang sudah matang dan memahami filosofi permainan tim. Di pos bek kanan, Noussair Mazraoui tetap menjadi pilihan utama. Mazraoui adalah tipe fullback modern yang sangat versatile. Ia tidak hanya solid saat mengawal pertahanan 1 lawan 1, tetapi juga sangat fasih melakukan inverting ke area half space tengah untuk membantu sirkulasi bola. Pengalaman serta ketenangannya dalam mengalirkan bola di bawah tekanan tinggi membuat sisi kanan United sulit ditembus lawan. Sebagai komandan pertahanan, Harry Maguire masih menjadi sosok andalan yang bertahan di lini belakang Setan Merah musim ini. Kehadiran Maguire memberikan rasa aman lewat keunggulan duel bola udara, kepemimpinan vokal di atas lapangan, serta sapuan-sapuan krusial di area penalti. Menghadapi Hull City yang dikenal militan dalam memanfaatkan situasi set piece, peran Maguire akan sangat vital untuk memenangkan duel udara dan memotong umpan silang. Mendampingi Maguire, sang El Carnicero, Lisandro Martinez, menjadi tandem yang saling melengkapi. Agresivitas, kecepatan memotong bola, serta akurasi umpan kaki kiri Martinez menjadikannya pengumpan progresif utama dari lini belakang. Kolaborasi Martinez dan Maguire menyajikan kombinasi ideal antara ketangguhan fisik dan kepintaran membaca ruang. Melengkapi kuartet pertahanan di sisi kiri, bek berpengalaman Luke Shaw siap mengunci areanya. Shaw menawarkan stabilitas pertahanan yang kokoh sekaligus visi overlap yang matang. Kemampuan crossing akurat dan sinergi Shaw dengan penyerang sayap kiri akan menjadi salah satu poros serangan utama United dalam membongkar barisan pertahanan rapat The Tigers. Memasuki sektor lini tengah, disinilah letak revolusi taktik Michael Carrick. Lini tengah United memadukan kreativitas, daya jelajah, dan sentuhan anyar sang rekrutan terbaru. Inilah satu-satunya wajah baru dalam starting 11 Manchester United musim ini, Youri Tielemans. Didatangkan untuk memperkaya dimensi taktik, Tielemans diproyeksikan langsung mengisi pos gelandang jangka. Pemain asal Belgia ini dibekali visi permainan kelas wahid, kemampuan melepas umpan diagonal jarak jauh yang membelah pertahanan, serta tembakan spekulasi mematikan dari luar kotak penalti. Hadirnya Tielemans memberi Carrick opsi deep link playmaker yang mampu mendikte ritme permainan dan menjadi jembatan antara lini belakang dan lini depan. Berduet bersama Tielemans,
talenta muda Kobbie Mainoo akan berperan sebagai motor penggerak box-to-box. Mainoo memiliki atribut kontrol bola yang lengket, ketahanan fisik, serta kecerdasan keluar dari perangkap pressing lawan. Kombinasi ketenangan Mainoo dan visi umpan Tielemans diprediksi akan membuat lini tengah Manchester United memiliki dominasi mutlak dalam penguasaan bola. Sebagai kapten tim sekaligus kreator utama di posisi nomor 10, Bruno Fernandes tetap menjadi nyawa penyerangan setan merah. Bruno dibebaskan bergerak di antara lini pertahanan dan gelandang Hull City untuk mengirim umpan-umpan kunci, menciptakan peluang, dan merangsek masuk ke kotak penalti. Determinasi tinggi serta etos kerja Bruno dalam melakukan counter-pressing menjadikannya motor penggerak taktik Carrick sejak menit awal. Untuk membongkar barisan belakang Hull City, Carrick diperkirakan akan menurunkan trisula lini serang yang memiliki kecepatan, teknik individu tinggi, dan fleksibilitas rotasi posisi. Di sisi kanan, Bryan Mbeumo yang bertahan sebagai pilar penting tim akan menjadi ancaman nyata bagi bek sayap Hull City. Kecepatan lari, akselerasi eksplosif, dan kemampuan menusuk langsung ke kotak penalti dengan kaki kirinya, cut inside, memberikan variasi serangan yang sulit ditebak. Mbeumo juga rajin turun membantu pertahanan saat tim kehilangan bola. Di sektor sayap kiri, Amad Diallo siap unjuk gigi dengan kelincahan olah bola dan kreativitasnya. Amad memiliki kemampuan dribble rapat di ruang sempit yang mampu mengacaukan konsentrasi bek lawan. Kelincahannya dalam mengombinasikan umpan 1-2 bersama Luke Shaw dan Bruno Fernandes akan menjadi kunci membongkar blok rendah pertahanan Hull City. Sebagai ujung tombak utama, Matheus Cunha dipercaya memimpin lini depan. Cunha bukan tipe striker statis. Ia adalah penyerang dinamis yang gemar turun menjemput bola, membuka ruang gerak bagi Mbeumo dan Amad, serta memiliki insting penyelesaian akhir yang tajam. Pergerakan tanpa bola dan kengototan Cunha dalam duel fisik akan menjadi teror utama bagi bek tengah Hull City sepanjang 90 menit. Secara keseluruhan, formasi dasar 4-2-3-1 racikan Michael Carrick ini menghadirkan keseimbangan yang sangat solid. Kehadiran Youri Tielemans sebagai satu-satunya amunisi anyar memberikan warna baru yang lebih terstruktur di lini tengah, sekaligus melengkapi kekompakan para pemain lama yang sudah saling memahami pola pergerakan satu sama lain. Kunci kemenangan Manchester United di markas Hull City nanti akan terletak pada efektivitas sirkulasi bola, seberapa cepat Tielemans dan Mainoo mengalirkan bola ke area sepertiga akhir sebelum Hull City sempat menumpu pemain di kotak penalti, kewaspadaan terhadap transisi kilat lawan, menjaga jarak antar lini agar tidak menyisakan ruang kosong saat bek sayap melakukan serangan balik. Penyelesaian akhir yang klinis, memaksimalkan setiap peluang sekecil apapun sejak awal laga guna meruntuhkan moral bertanding tuan rumah. Nah, Sobat Raftel Sport, itulah prediksi potensial starting 11 Manchester United asuhan Michael Carrick untuk laga pembuka Premier League 2026-2027 menghadapi Hull City pada Sabtu, 22 Agustus 2026 mendatang. Dengan komposisi pemain berpengalaman yang solid ditambah hadirnya Youri Tielemans di lini tengah, mampukah Setan Merah membawa pulang 3 poin penuh dari kandang Hull City? Atau justru tuan rumah mampu memberikan kejutan tak terduga? Tuliskan prediksi skor dan susunan pemain versi kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe channel Raftel Sport agar kalian tidak ketinggalan ulasan taktik dan kabar terbaru seputar sepak bola dunia. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga.